Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purnomo Gaulap, biasa dipanggil Mas Edi, Ketua Yayasan At-Taubah Peduli Sorong. Ini berarti untuk kesapaannya lebih enak dipanggil Mas atau Pak? Bebas, Mas Edi. Bebas aja. Ya, biar lebih kelihatan lebih muda gitu. Oh, Mas Udah aja berarti berarti. Mas aja, Mas Mas aja. Edi. Oke, siap. Ini Yayasan Peduli. Yayasan At-Taubah Peduli Yayasan Sorong. At-Taubah Peduli. Peduli. Sorong. Ya, Kayak kita pernah ke sana ya? Kita pernah di Zimana Nah. pernah. Pernah ya? pembagian beras. Iya, sama anggota DPR waktu itu ya. Ya, Pak Laude Samsil. Iya, itu Kita kita pertama kali kita juga baru tahu kalau ada yayasan di. Kota Sorong. Yayasannya banyak. Oh banyak ya? Yang ngurusin lansia, yang punya Geria Lansia At-Taubah, yang punya Panti Jompo baru kami. Oh itu khusus Panti Jombo berarti. Baik, Bismillah. Kami Yayasan At-Taubah Peduli Sorong itu untuk Panti Jomponya ini baru 1 tahun. Kami dari Yayasan At-Taubah Peduli Sorong itu bergerak mulai di tahun 2019. Ya, berawal dari keperhatian kami terhadap Para lansia. awalnya para lansia, pasien-pasien yang sakit. Karena saya punya pengalaman pribadi sendiri. Makanya program awal kami itu pengadaan mobil ambulan dan mobil jenazah. Kami peruntukkan gratis untuk warga Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan sekitar. Gratis. Gratis. Tanpa mengenal suku, ras dan juga agama. Jadi awalnya kami punya mobil jenazah itu mobil itu satu di 2019, mobil jenazah. Kami peruntukannya untuk itu. Alhamdulillah berjalan. 1 tahun kemudian kami tambah 1 unit lagi untuk ambulan. Jadi mulai dari situ kami niatkan nih untuk warga Kota Sorong, mau kaya, mau miskin, mau agama apapun, mau dari suku apapun, kita butuh kami, hubungi kami akan layani. Insya Allah nggak sampai 10 menit kami sudah tiba di tempat, dan itu gratis. Ada juga kami pernah ke Maibrat, ke Temi, iya. Kalau itu juga kita lihat mungkin dari keluarga untuk operasional bensinnya itu dibantu oleh keluarga. Tapi kalau memang benar-benar duafa, walaupun di Temi, Moswaren, duafa kami antar gratiskan. Gratis kan ya? Kalau memang betul-betul dia duafa. Juga kami pendampingan pasien. Awalnya sih perhatian kami, saya waktu itu di 2012 punya pengalaman pribadi. Ibu saya sakit, bibi sih, ibu punya adik, tapi yang ngerawat saya dari kecil. Iya. Sakit jam 10 malam, kami cari mobil ambulan itu untuk antar ke rumah sakit itu susah. Keliling-keliling rumah sakit, nggak bisa dibantu, nggak ada yang bantu. Kami pakai taksi jalur kuning itu. Udah susah bopongnya, susah masuk evakuasinya. Sampai di rumah sakit, qadarullah 2-3 jam kalau tidak salah, 2012 itu. Meninggal. Bibi saya meninggal di situ sampai subuh. Untuk cari mobil jenazah balik ke rumah susah juga. Bisa juga. Saya sendiri ngalamin keliling rumah sakit itu nggak dapat mobil jenazah sampai pagi itu. Dapat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Sorong, itu juga harus cari sopirnya dulu, cari kuncinya lagi dulu. Baru sudah qadarullah berjalan. Nah, mulai dari situ saya bernazar. Saya harus membantu orang sebanyak-banyaknya. Jadi saya niatkan untuk amal jariah untuk orang tua saya, keluarga saya yang masih hidup atau yang telah meninggal juga, dan teman-teman juga semua. Bagaimana kita berbuat baik untuk orang, kita niatkan untuk pahalanya untuk keluarga. Ya mulai dari situ, alhamdulillah 2019 saya bergabung di Masjid At-Taubah awalnya. Awalnya bidang sosial waktu itu, saya koordinatornya. Langsung beralih ke Yayasan At-Taubah Peduli Sorong. Alhamdulillah awalnya yaitu mobil jenazah, mobil ambulan, dan pendampingan pasien. Ada kendala lagi nih, udah berjalan. Ada pasien dari luar kota, pulau-pulau Raja Ampat, Gak, di Kepulauan Gak sana, dari Maluku Utara. Sampai sana itu pulau terluar antara Papua dan Maluku Utara. Iya. Itu rujukannya ke Sorong. Oh, yang nggak ada rumah sakit. Salah ya. Apa namanya GB. GB. Kepulauan GB itu rata-rata ke Sorong. Oke, kita bawa ambulan ini, bawa ke rumah sakit. Nah, tinggalnya di mana? Nggak ada tempat tinggal. Nah, mulai dari situ alhamdulillah di tahun 2023 bersama dengan pengurus masjid, kami dari yayasan membangun rumah singgah.
Rumah singgah itu ada di bawah di Masjid At-Taubah itu, di Masjid At-Taubah Malano itu. Di bawahnya itu ada tempat wudhu, TK yayasan. Di atasnya itu kami fungsikan untuk rumah singgah. Untuk tempat tinggal sementara bagi pendamping pasien dan orang yang di sekitar Kota Sorong atau Kabupaten Sorong yang tidak memiliki tempat tinggal sementara. Kami boleh tinggal di situ gratis dan kami sediakan dapur, sediakan makanan untuk mereka. Alhamdulillah sudah berjalan, menurut data sudah 200 lebih sudah kami tampung di Geria Lansia, di rumah singgah itu ya. Nah, berjalannya waktu lagi ada beberapa yang lansia nih. Kami bawa ke lantai 2 itu harus bopong-bopong lagi. Tangganya itu muter, harus digendong, harus ribet. Ya, disitulah kami berinisiatif untuk membangun panti jompo Geria Lansia At-Taubah. Dan alhamdulillah Allah jawab tidak terlalu lama, di 2014 awal Januari berdiri Geria Lansia At-Taubah. Untuk 2024 Geria Lansia At-Taubah terbangun dan untuk kami fungsikan menampung lansia terlantar dan diterlantarkan. Ada dua ya, lansia terlantar dan diterlantarkan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 64 lansia kami rawat. Sampai hari ini. Sampai hari ini 15 yang ada. Oh, 15 yang ada. Yang sampai dari awal peresmian sampai sekarang sudah 62 atau 64 lansia. Ada yang kami temukan keluarganya kami pulangkan. Dan sudah ada 5 lansia yang meninggal di dalam Geria Lansia. Ya gitu sih Pak. Itu kalau Geria Lansia ini kayak kemarin kita lihat ada yang kayak sebagai perlindungan perempuan juga. Baik. Itu punya rumah singgah. Kami bekerja sama dengan dari Dinas Sosial Kota Sorong, dari PPA, perlindungan perempuan dan anak. Mereka nggak punya rumah aman. Mohon maaf, pemerintah Kota Sorong dan provinsi sampai detik ini belum memiliki rumah aman. Sampai sekarang belum memiliki rumah singgah. Sampai sekarang belum memiliki geria yang menampung orang terlantar. Mereka minta bantuan ke kami untuk menampung itu. Jadi ya kami bantu. Siapapun dia, siapapun agamanya, siapapun dari golongan apapun kita bantu. Jadi dari PPA, Dinas PPA, dari Polresta Kota Sorong minta tolong untuk menjadikan itu rumah aman. Kami bantu. Alhamdulillah udah berjalan beberapa gitu. Lansia terlantar dari Dinsos bisa ke kami untuk kami bantu. Ya kami fungsikan untuk fokuskan ke lansia terlantar karena ternyata di Papua Barat Daya luar biasa lansia terlantarnya banyak. Yang terlantar banyak, yang diterlantarkan lebih banyak lagi. Cuma kayaknya tidak terlalu terekspos. Tidak terlalu perhatikan ada lansia. Benar. Sebenarnya kami mainnya juga di media sosial dan juga kami modalnya bismillah saja. Mau perhatian, alhamdulillah ada beberapa yang peduli sama kami, yang membantu kami karena kami sampai detik ini juga untuk biaya operasionalnya itu luar biasa. Dan kami belum punya donatur tetap. Mandiri. Kami buang di media sosial. Alhamdulillah ada banyak orang baik, orang peduli yang membantu kami. Itu saja. Dari pemerintah sampai sekarang untuk operasional, alhamdulillah belum. Walaupun beberapa kali minta data ya. Yang kami fokuskan memang untuk lansia karena menurut kami lansia ini butuh perhatian khusus, butuh effort khusus untuk mereka karena luar biasa di hari tuanya mereka, dari mudanya banting tulang dan lain-lain, di hari tuanya masa masih mau susah, masa mau masih terlantar lagi ya. Sendirian lagi. Ya makanya di Geria Lansia itu kami bikin senyaman mungkin, senikmat mungkin, bagaimana mereka rasa aman, rasa nyaman untuk menikmati masa tua sebelum ajal menjemput. Jadi programnya banyak itu di dalam Geria Lansia. Nah, tidak untuk satu agama saja. Alhamdulillah kami sudah nampung ada 3 Nasrani dan yang lainnya Muslim. Ada 1 Buddha waktu itu. Qadarullah 2 minggu kami rawat meninggal. Keturunan Cina. Iya, ada 1 lawak karena memang nggak ada keluarganya sama sekali. Iya. Yang kami prihatin sampai detik ini ada beberapa lansia kami yang masih memiliki keluarga. Tapi diterlantarkan. Itu saja. Masih memiliki anak, bayangkan. Ada 1 kasus, namanya kami panggil dia itu Brigadir. Namanya itu Pak Polo. 57 tahun, stroke.
nggak bisa apa-apa. Di daerah Sisipan sana ya. Jauh sekali. Kami dihubungi RT. Jadi itu tinggal sama anaknya, sama istrinya. Bagi satu hari istrinya sama anaknya nih tiba-tiba berangkat tanpa sepengetahuan Pak Polos tanpa sepengetahuan warga di situ. Melarikan diri lah istilahnya. Iya, iya. Pulang ke daerah Jawa sana. Nggak usah sebut daerahnya. Iya. PRT ini bingung, RT di situ bingung loh. Mana di situ juga mereka kos. Iya. Pada saat tuan tos mau minta bayaran loh, nggak ada orang, cuma bapak itu sendiri. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bed rest, buang air kecil, buang air besar di tempat situ. Stroke itu dalam keadaan Stroke dalam keadaan stroke sendiri. Karena lihat lampu rumahnya menyala ya, sampai siang kok nggak mati-mati. Diperiksa cuma ada beliau sendiri. Itu ketahuan dari RT itu Tidak ada RT. 2 hari bayangkan. 2 hari. 2 hari. Infonya 2 hari sih. RT cari tahu ya warga situ sarankan bagaimana koordinasi sama kami Yayasan Toba Peduli Sorong. Ya RT hubungi kami lah. Sebelum hubungi kami cari tahu dulu istrinya. Dapat nomor HP istrinya di daerah Jawa itu dihubungi. Bu, ibu kemana? Ini suaminya kasihan di sini sendiri nggak ada yang rawat. Istrinya jawab apa coba? Pak RT kalau mau rawat silahkan. Kalau nggak mau rawat buang aja di jalan. Iya. Itu bahasa itu dari RT dan saya klarifikasi kembali by phone. Sampai sekarang iya ke istrinya. Sampai sekarang. Iya, saya waktu di sana sebelum saya ambil, kami sebelum ambil lansia itu kami melakukan assessment. Kami tanya dulu kisahnya gimana sampai dia terlantar ini. Kami pastikan dulu jangan sampai ada apa-apa sama kami juga. Masalah kesehatannya juga kami harus perhatikan sebelum kami bawa ke Gria, kami harus ke puskesmas minimal untuk pemeriksaan kesehatan awal. Ya kami tanya, situ Pak RT, saya nggak percaya. Pak RT bilang gitu kami nggak percaya. Pak RT telepon sendiri dan saya mendengar sendiri. Istrinya ulang lagi kata-kata itu. Banyak kasus seperti itu. Ada satu dari warga Sulawesi Selatan. Dulunya itu kaya. Sekarang umurnya 68 tahun. Stroke juga. Kami ambil dari kabupaten juga. Kabupaten itu banyak kasusnya. Iya. Nikah istri pertama meninggal, nikah istri kedua, keluarga dari istri kedua ini habisin hartanya sampai nol, kayak Pertamina aja kembali ke nol, mulai dari nol lagi, Dari nol. sampai nol, hartanya sampai nol, dibuang ke ponakannya di daerah kabupaten Aimas. Ya ponakannya nggak mau, ponakannya gini loh, saat sukses saat ini kami nggak dilihat, sekarang udah begini kok. Saya jadi beban dan ponakannya udah umur juga. Ya kami harus pahami itu juga. Laporan dari warga sampailah ke telinga kami. Mereka minta tolong, kami ke sana, kami asesmen. Yang mau bagaimana? Kami tampung. Rata-rata lansia yang sampai sekarang ini 62 itu pasti bermasalah. Pertama kesehatannya, stroke rata-rata. Kedua punya masalah keluarga. Untuk yang daya ingat gitu. Ada satu. Itu lucu itu kasus itu. Namanya Pok Yayu. Belum 60, baru pralansia 54-55. Kami dapat laporan di depan Kodim kota ya, kota. Ada ibu-ibu di pos Kamling, tidurnya itu di samping pos Kamling, pakai terpal gitu. 2 tahun nggak mandi. Kami telepon, Bu, ODGJ, mohon maaf, orang dengan gangguan jiwa. Karena kami kan Geria Lansia, kami fokuskan ke lansia yang terlantar dan terlantarkan, bukan ngurus belum bisa ngurus ODGJ. Karena apa? Bukan SDM kami siap, tempatnya yang belum siap. Karena Geria Lansia kami itu satu kamar 3 orang. Ada AC, ada televisi, pokoknya fasilitasnya lengkap lah. Bayangkan kalau kami rawat ODGJ, itu dihancurin semua. Risikonya besar. Jadi kami asesmen by phone karena yang di sana juga teman-teman relawan. ODGJ bukan Pak Edi. Ini normal. Ya udah bawa. Sampai di Geria, wah ini ngobrol bagus. Pulang. Masih masuk ngobrolnya? Masih masuk. 2 hari blank. 2 hari hilang semuanya ingatannya. Oh, udah. Sambil makan, kencing di tempat, mohon maaf. Iya keluarin aja. Nanya, boy ayo kenapa kencing? Nggak tahu, keluar sendiri. Pokoknya aneh-aneh lah tingkahnya. Untungnya nggak parah. Masih bisa kami tolerir. Sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan normal. Merokok, nggak mau makan, nggak mau apa harus merokok dulu. Ya awalnya kami nurutin, tapi kita kurangi pelan-pelan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada.
Udah 7 bulan kalau tidak salah. Kita kan sempat ketemu kan? Iya. Waktu kita ke sana. Mungkin. Nah, Ya, bagian pernah. Indonesia. Itu ya masih ada itu. Heeh. Ibu-ibu. Jadi saat ini ada 15 orang dengan kasus yang menarik, kasus yang unik-unik yang ada di kami. Iya. Di luar itu juga kami sebenarnya modalnya bismillah saja Pak. Bapak Ibu dimanapun berada. Niat kami tuh bagaimana membantu orang sebanyak-banyaknya, bagaimana peduli sama orang sebanyak-banyaknya yang membutuhkan bantuan. Karena kalau kami kerjasama, siapapun yang lebih banyak orang peduli, maka lebih banyak orang terbantu. Itu misi kami. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya itu kendala kami cuma satu, itu biaya operasional luar biasa. Bayangin kasih makan orang 3 kali dalam Sehari sehari. kali berapa orang Iya. di dalam? Kali 15 kali 16. Oh ini kita ini dulu, Pak. Saya pengen tahu tuh kalau kan ini Bapak biaya mandiri ya. Ya, Saya pengen tahu tuh soal biaya harian, terus Iya. yang kegiatan hariannya, Iya. tujuannya, pasti ada kan? iya, Belum lagi ada yang kayak terapisnya mungkin ada, Iya. terus yang kayak perawat-perawatnya gitu. iya. Nah itu Baik. cara mencukupinya bagaimana? Itu semua orang pertanyaan itu hampir semua yang ketemu kami tanyanya itu. Dari 2019 kami niatkan membantu orang sebanyak-banyaknya dengan modal bismillah. Kami pasrah sama Allah. Kami percaya kami jadi karyanya Allah. Bayangkan karyawannya pegawai biasa sini gaji marah saja, ke bosnya ada, kerjanya harus bagus, gajinya dijamin. Ini yang bosnya Allah. Jadi kami percaya Allah pasti kasih jalan kami. Alhamdulillah berjalan sampai detik ini. Untuk biaya operasionalnya yang tadi saya di awal saya bilang, kami nggak punya donatur tetap sampai detik ini. Jadi alhamdulillah biaya operasional ini tercover oleh warga masyarakat yang ada di Kota Sorong, di luar Sorong yang peduli, yang mau membantu 100.000, 200.000. Ada yang antar sembako, beras, super mie, minyak goreng dari instansi kerukunan, instansi-instansi selalu membantu kami. Jadi kami percaya semenjak kami memberi bantuan pasti ada yang membantu. Di sini kuncinya dibantu adalah membantu. Kita membantu pasti kita dibantu. Tapi ya itu akhir bulan pasti kami mikir. Kami relawan semua yang ada di sana 15 orang. Yayasan atau Bapeda di Sorong memiliki relawan termasuk saya dan tidak digaji. Yang digaji itu bukan gaji sih, insentif dan masih belum layak. Ada hanya 5 orang saja yang sampai sekarang, sampai detik ini kami kasih insentif, yaitu kepala geria, IT kami, tukang masak, cleaning service, sama perawat. Dan 5 itu saja yang kami insentif dan masih di bawah garis UMP, garis kemiskinan di bawah sekali. IT kami 500.000 satu bulan. 1 bulan 500.000. Tukang masak, tukang bersih-bersih, tukang cuci pakaiannya lansia sebanyak itu hanya 1.500.000. Ya, kami operasional bulanan itu 22 juta sampai 24 juta per bulan. Kurang lebih segitu. Kurang lebih seperti itu. Nggak pernah turun. Mobil ambulan sama mobil jenazah, biaya operasionalnya itu 4 juta. Masing-masing 2 juta satu bulan. 1 bulan itu sudah bensin. Sudah bensin. Belum perawatannya. Berapa? Ada rusak itu udah di luar jangkauan itu. Pemerintah Untuk pemerintah, alhamdulillah kita niat-niat itu waktu mau bangun, Ya. waktu PJ Ahmad P. Musaad, waktu jadi PJ Group, Jadi PJ Group. PJ Group waktu itu 2024. Kita ngobrol siang, beliau ACC sore, alhamdulillah. Beliau bantu 2 miliar, sudah mulai dana hibah provinsi waktu itu. Kami buatkan geria dengan membeli 2 mobil waktu itu, mobil operasional Avanza dan mobil pickup. Alhamdulillah 5 bulan di 2023 itu 2024 jadi kita resmikan di Januari 2024 itu. Masih beliau resmikan. Dan kami sudah beberapa kali sih kunjungi ke pemerintah dan lain-lain juga. Kemarin juga alhamdulillah dapat perhatian juga dari Wagub Pak Ahmad Nasrau di Desember kemarin. Dapat bantuan dana hibah 150 juta dari beliau untuk ya itu kita bagi sih untuk yayasan geria, untuk gerianya sama untuk masjid karena kita masih ada berhubungan dengan masjid, saling support, kita bagi sama masjid untuk operasionalnya masjid. tapi pernah ngerasa kayak uang kas nih sampai bener-bener tipis habis itu? Minus
Minus. Bulan November, bulan September, November minus kan. November 2025. Kemarin ini. Kemarin ini. Kan laporannya per minggu. Saya ketua, saya fokus ke lapangan. Nggak fokus ke administrasi, nggak fokus ke keuangan. Saya nggak ngurusin itu pokoknya. Yang ngurusin itu sekretaris sama bendahara ya. Tapi ada laporan mingguan. Laporan mingguan saya baca, laporan bulanan aja. Setiap kita meeting bulanan dipaparkan lah. Iya. Uang masuk online, uang masuk offline segini-segini. Uang ngeluaran segini. Loh kok minus? Iya Pak, minus. Pantasan itu kadang-kadang pakai uang pribadi saya, pakai uang pribadi kami, uang pribadinya Pak pendiri yayasan, Pak Joko Rustiono. Luar biasa. Beliau guru kami, Pak Joko Rustiono. Owner Pesona Grafindo. Ya mengajar kami ya bismillah. Intinya kita bantu orang sebaik-baiknya pasti kita dibantu. Ya kita jadi karyawannya Allah. Allah nggak mungkin terlantarkan karyawannya. Kami tetap optimis. Oh, ada jalan saja untuk itu. Kalau kerjasamanya dengan perusahaan apa saja mungkin? Kami sampai sekarang ini belum ada bantuan beberapa. Kemarin itu dari Gak Nikel biasa, dari Gak Nikel itu alhamdulillah tahun lalu dia support kami. Tahun ini kita baru mau senggol-senggol belum. Ada beberapa juga. Harapan kami ya lebih banyak yang peduli karena ya, sebenarnya ini bukan tugas kami ini, tugasnya negara ini, tugasnya pemerintah ini untuk merawat. Sudah ada undang-undangnya loh. Fakir miskin, orang terlantar, dilindungi dan dirawat oleh negara. Kami bukan negara, kami bukan orang pemerintahan. Ya, kami hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan membantu orang sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kalau untuk maksimal kapasitasnya tuh untuk Gria Lansia sendiri untuk Panti Jompo ini 23 orang. Untuk rumah singgah bisa 35 rumah singgah bisa. Kami pernah nampung itu dari korban agen kelapa sawit yang ditipu dari Pulau Jawa ke sini. Bukan perusahaannya sih, agen vendor lah gitu, vendornya. Dipanggil lah 50 orang. Sampai dibayar apa, disuruh bayar dulu ya. Pendaftaran pakai uang pendaftaran sampai di Pelabuhan Sorong hilang orangnya, terlantar lah. Kami rawat 1 kali 50 orang pernah berapa maksimal itu 2 minggu sih bertahap. Kami sambil carikan kerja di mana butuh kerjaan kita carikan. Alhamdulillah 2 minggu habis. Sering 2, 1, 3, 4. Bapak carikan kerja berarti? Tidak. Kami carikan kerja. Tidak dilihat dari pemerintah terus di. Tidak, kami sendiri. Kami buang ke media sosial, teman-teman yang mungkin dari tukang bangunan biasa, warung-warung, rumah makan, pekerjaan yang tanpa membutuhkan ijazah gitu ya. Kita minta tolong ke mereka untuk masukkan. Kalau mau betah lanjut, kalau tidak pulang. Sama juga pendampingan pasien nih, pasien duafa nih. Biasa rata-rata udah di sini pengobatannya susah, rata-rata pengobatan dirujuk ke luar kota. Itu juga ada kendala. Alhamdulillah di luar kota juga, walaupun kami nggak punya cabang di luar kota, kami hanya tunggal di Kota Sorong. Ada teman-teman beberapa yang di luar kota yang mensupport kami. Salah satunya sedekah rombongan. Ada di mana-mana dia. Di Surabaya ada, di kota-kota besar sedekah rombongan bisa membantu. Mereka juga punya rumah singgah dan operasional mobil ambulan. Jadi kami pendampingan duafa. Ya saat ini ya memang kami lagi fokus untuk yang lansia itu ya. Ya, kedepannya ya harapan kami sudah kemarin belajar, SDM-nya kami udah siap untuk membangun Gria ODGJ. Bayangkan orang gila yang ada di jalan itu sebanyak apa di Kota Sorong? Iya, banyak. Jalan-jalan yang viral kemarin yang lempar-lempar itu batu. Kami siap, SDM kami siap, tempat kami nggak siap. Ya mulai postingan ini ya. Semoga terutama ya di sini Gazimara Group bergerak di bidang properti ya bisa mensupport kami dalam operasional bulanan pertama dan untuk program-program ke depan. Itu untuk harapan kami supaya ya penghasilannya berkah dan barokah. Amin, itu yang dicari. Nggak usah orang tanya apa prinsipnya gini, bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri. Jadi misi kami diajar oleh Pak pembina kami, pendiri yayasan Pak Joko Rustiono, yaitu Dream, Pray, Action. Ya, kita bermimpi setinggi-tingginya, kita doa dan kita lakukan. Jadi setiap kegiatan di kami itu kami punya doa itu cuma 3 saja. Setiap hari doa. Kami ajarkan ke tim.
Pertama, ya Allah, berkahi dan ridhoi setiap langkah kami berbuat kebaikan. Kedua, sampaikan pahala yang kami dapat ke orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ketiga, hapuskan dosa masa lalu kami. Masa lalu ya, hari ini ada dosa, kita langkah satu kali, dosa di belakang. Seperti itu. Doa itu yang kita gaung-gaungkan setiap hari di tim. Ya itu. Malam tadi jam 1 malam tim saya satu masuk rumah sakit. Dari relawan. Relawan kami satu masuk rumah sakit. 3 hari kami nggak istirahat. Kemarin korban kecelakaan. Oh, yang di Kelamono? Iya, mobil tangki. Yang mobil Pertamina. Ya, Pertamina itu. Kami yang evakuasi. Dari jam 9 malam tembus jam 2 dini hari. Jam 9 pagi tembus jam 2 dini hari. Tidak ada bantuan dari Banyak sih relawan yang ini. Kami evakuasi dari TKP di kilometer 38 bawa ke rumah sakit satu-satu, mobil ambulans satu, yang satu ada ngurusin jenazah di tempat lain. Untuk evakuasi bawa ke rumah sakit, dari rumah sakit jahit dulu dan lain-lain, kami mandikan satu-satu itu sampai jam 2 malam. Jadi selain itu yang pasien duafa mendampingkan itu juga pengurusan jenazah. Jadi mobil kami itu ambulan sama mobil jenazah ya. Jadi yang butuh mobil jenazah dan mobil ambulan dari rumah mau antar ke rumah sakit atau dari rumah sakit mau pulang ke rumah, jangan ragu-ragu hubungi kami. Nanti kontak personnya tolong ditaruh di website. Boleh. Ya, 24 jam kami siap untuk membantu. Pasien kontrol, mau pijit, mau urut, nggak ada kendaraan, hubungi kami. Kami siap untuk ambulan. Dan ada yang meninggal dunia dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke kuburan atau apapun untuk membantu, kami siap membantu. Jadi 24 jam. 24 jam kami stay. 4 jam. Alhamdulillah anak-anak relawan kami, anak-anak muda, terdiri dari anak muda yang peduli pastinya. Ya itu kami doktrin, jadikanlah banyak dari pengusaha ada dari polisi, ada dari PNS yang jadi relawan di situ. Kita jadikan pekerjaan sosial ini menjadi pekerjaan utama. Pekerjaan PNS, pekerjaan polisi, bisnis dan lainnya itu jadi kedua, jadi sampingan. Nanti kita lihat hasilnya. Kita Allah yang ngatur. kerja sama Allah. Jadi kerjain sama Allah. Kita fokuskan di situ. gitu. Relawan tuh bukan cuma di rumahnya masjidnya ya. Ya benar. Ada pemuda-pemuda, luar juga ya. siapapun yang mau, ada yang tinggal di BTN, kerja di Pertamina, ada yang kerja di banyak di rumah sakit, perawat kami staykan satu yang dia datang setiap hari untuk kontrol itu. Selain itu kami kerjasama juga dengan Puskesmas Malam Simsa dekat situ ya, di Atobah itu dekat Puskesmas Malam Simsa yang kita bisa panggil atau kita bawa sewaktu-waktu ada urgensi. Kalau parah sekali ya kita pasti bawa ke rumah sakit khusus untuk lansianya ya. Alhamdulillah kami siapkan juga untuk Ramadan ini nih, menarik ini. Ada hal menarik kami udah siapkan dari jauh-jauh hari program Ramadan. Entah baca dia punya tema dulu. Luar biasa, kami sudah siapkan untuk lansia dan kami udah tanya, mereka antusias sekali untuk menyambut Ramadan. Ada umur 78 tahun, Pak Edi saya puasa 1 bulan, saya mau puasa 1 bulan. Terus saya tanya, lansia nggak wajib puasa Pak? Ada dispensasi dari Allah. Bilang tidak, saya malu sama Allah. Kalau saya tidak puasa baru saya meninggal. Sayang sekali pahala puasanya saya nggak ada. Walaupun ada dispensasi. Luar biasa. Jadi 13 lansia yang muslim akan menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan penuh. Dan kita akan kawal itu terus. Makanya ada beberapa program yang kami jadwalkan untuk program selama bulan puasa. Yaitu dengan tema berbagi hangat menjemput berkah untuk kegiatan buka puasa sama sahur bersama lansia. Jadi nanti ini kami buka kesempatan nih buat pemerintah, buat swasta, siapapun, kerukunan siapapun yang ingin berbuka puasa bersama di Geria, monggo kami buat jadwal, daftar ke kami jadwalkan. Karena setiap sore kami ada kajian di situ. Habis tarawih kami ngaji bareng lansia, ada gurunya, dan makan sahur bersama. Untuk makan sahur bersama ini full dari hari pertama sampai hari ke-30, 1 bulan full selama Ramadan. Kita akan beri makanan buka puasa bukan hanya untuk lansia saja. Siapapun yang mau berbuka puasa di Geria Lansia kami persilahkan. Dan itu gratis. Buka puasa dan sahur bersama kita buka untuk umum.
Bagaimana untuk sama-sama kita belajar introspeksi diri untuk dekat lagi dengan lansia, belajar dari mereka. Pelajaran luar biasa banyak dari para lansia. Ya kita muda ini pasti kita akan juga, kalau Allah nggak ambil duluan pasti kita akan tua juga. Jadi sebelum kita tua kita udah tahu nih tuannya nanti kayak bagaimana. Kita udah belajar nih, belajar dari mereka pastinya. Jadi memang program-program Ramadan seperti itu. Jadi kami juga buka peluang untuk siapapun yang bisa mau berbagi untuk makanan takjil, untuk makanan berbuka puasa, makan berat, makan ringan. Untuk sahur juga kita buka peluang untuk warga masyarakat, walaupun di luar kota Sorong, untuk kerjasama membantu buka puasa bersama intinya. Kajian-kajian setiap sore. Sebelumnya kan sudah ada. Para lansia kami ini program utama kami bagaimana memberdayakan lansia. Tapi kendalanya banyak lansia kami yang bed rest, yang belum bisa aktif, stroke tangan. Jadi belum ada sampai sekarang kita berencana bikin kerajinan dan lain-lain. Tapi belum terlaksana karena kendala fisiknya lansia. Jadi ya program ngaji, program senam dan kajian itu sementara berjalan ya, hanya sementara itu ya. Bagaimana lansia sambil menunggu ajal menjemput itu ya, keingat ke yang pencipta. Bagaimana mati dengan husnul khotimah. Itu yang dicari. Kita juga bagaimana cari kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah, mempersiapkan kematian. Kalau macam ada nggak Mas kayak lansia kan? Ya. Kayak dari keluarganya nih, keluarganya itu nitip ke yayasan. Ya. Ada satu kasus di daerah kabupaten, saya nggak sebut daerah mana. Kabupaten lagi, kabupaten terus. Anaknya 8. Anaknya 8. Ya. Ada satu kerja di Mesir. Di luar negeri. Di luar negeri ada 3. Telepon lah Bepon, Pak, ini Griaya. Saya mau nitip bapak saya sama ibu saya situ bisa. Wih, saya bilang kenapa begitu Bu? Kan ibu bisa rawat, mohon maaf kami 8 keluarga semuanya sibuk. Gak ada yang bisa lihat mau. Saya ketawa sambil senyum. Udah mulai saya ceramahin. Saya bilang bisa Bu, satu lansia 100 juta. Saya bilang, loh mahal sekali makanya ibu rawat. Makanya saya bilang intinya gitu. Kami tidak mau ngerawat lansia yang ada keluarganya, yang ada anaknya. Iya. Karena kami takut dosa, itu surganya mereka ada keluarganya kan? Sampai nangis-nangis ibunya itu. Loh. Ibu yang dari Iya. yang 8 ini. 8 orang tua seorang ibu bisa merawat 8, 10, 15, 20 anaknya. Tapi 20 anaknya tuh nggak bisa ngerawat satu ibunya, belum tentu. Gitu ya. Setega itu, Pak. Kok setega itu ya? Di zaman saat ini ya. Makanya itu juga kita jadi pelajaran untuk kita, juga untuk teman-teman semua dimanapun berada, untuk menimbulkan rasa peduli lagi. Karena di zaman sekarang, di zaman media sosial yang luar biasa ini, kalau nggak digunakan benar, ya pastinya salah. Salahnya dalam sekali. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli sama orang tua, tidak peduli sama lansia. Makanya itu kita pelajaran juga, makanya itu ada kunjungan juga dari TK, biasa SD ke sana untuk belajar itu. Kami persilakan, siapapun yang mau kunjungan ke Geria Lansia, kami persilakan untuk bertemu langsung, untuk bercengkerama langsung dengan para lansia kami di Geria Lansia Toba. Gue mikir kasihan ya, anaknya 8, tapi tiba-tiba menghubungi yayasan kan kayak. Iya, luar biasa. Itu berarti Biasanya kami asesmen ya, kami asesmen itu dari tetangga, karena kalau dari keluarga pasti dia bicaranya. Iya. Ya ditambah-tambahin. Tambahin nanti biar ini. Ya biar kami ambil. Jadi perlu ada asesmen dari tetangga-tetangga, benar nggak ini punya keluarga, benar nggak? Ada kayak satu kami ambil struk sampai sekarang namanya Pak Nifi. Itu ada anaknya, tapi sampai sekarang kami belum bertemu anak. Iya. Tapi ada yang ada keluarganya terus masih besuk sampai sekarang gitu. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak. Ada keluarganya, kami tahu keluarganya di mana. Tapi mereka tidak. Tapi mereka tidak. Malu dan lain. Oh. Ya kami biarkan, namanya diterlantarkan. Jangan kalau ada beberapa kasus kami cari keluarganya, ada lansia kami baru meninggal bulan lalu di Geria Lansia. Itu 6 bulan di tempat kami. Kami posting di media sosial, kami cari keluarganya, nggak ketemu. Di media sosial sering kami posting. Kalau bertemu keluarga Bapak tolong info ke kami supaya kami kembalikan atau bagaimana. Kadang Allah meninggal. Saat meninggal itu heboh lah, itu satu datang bilang ponakannya, satu bilang adiknya, satu bilang kakaknya. Wih, bingung saya. Kenapa?
Ternyata ujung-ujungnya tanya Pak, kartu KTP-nya sama BPJS tenaga kerjanya ada nggak ya? Astaga. Tahu tuh larinya kemana? Astaga. Demi harta ya. Ada dua. Satu itu punya tanah 1 hektar bayangkan. Di daerah Kilo 10 sini. Orang Jawa. Kami rawat 15 hari itu dirawat di rumah sakit. 15 hari juga di Gria. Cari ada keluarganya di Jawa. Kami udah hubungi, memang nggak ada keluarga di sini. Pak, ini keluarganya sakit. Parah nih, kami mau pulangkan. Langsung dimatiin, langsung kami diblokir Ya. nomornya. Nggak ada hubungan, nggak bisa. Sampai segitunya. Karena orang meninggal. Baru mereka ini. Datang itu keluarganya Dari Jawa, Mas? dari Jawa, Astaga. datang ke kami tanya itu tanah 1 hektarnya itu urusan itu, Mbak, minta KTP, minta surat kematian, kami urus itu. Saya bilang anak-anak, bilang admin kami, patahin KTP-nya, nggak usah buat surat kematian, cari jalan sendiri. Nggak tahu sampai sekarang kabarnya tanah 1 hektar itu. Kalau kami mau niat jahat, waktu masih belum meninggal ya kami tinggal tanda tangan, coba tanda tangan hibahkan Iya, ke iya. yayasan, cap jempol apa, bikin saksi, bikin video kan jadi. Tapi kan nggak mau, kami nggak pernah mikir Untuk memanfaatkan. manfaatkan lansia, hartanya lansia kami nggak pernah itu. Ada satu sampai sekarang rumah dan tanah di daerah kabupaten juga di Emas sini yang lansia kami rawat meninggal dunia. Sampai sekarang tanahnya itu nggak diapa-apain. Kami nggak merasa punya hak untuk ngurusin itu, ya sudah kami serahkan ke RT setempat. Atau kalau Boleh mereka juga nggak ada. nggak ada niat jual, nggak ada apa, terserah mereka. Kalau mereka mau jual, mau hibahkan kesumbangan ke kami ya alhamdulillah. Kalau tidak ya kami nggak akan mau tanyakan itu. Ya kami ngurusinnya personnya lansia. Jadi ada beberapa juga lansia yang mau dievakuasi ke Geria, udah laporan, kami tinggal survei saja karena ketabrakan dan beberapa kegiatan. Ya rata-rata itu di Sorong sini banyak kabupaten, banyak sebenarnya lansia. Tapi semenjak dia masih sehat, yang terlantar ya tinggal sendiri gitu. Masih sehat, belum mau dibilang terlantar. Masih bisa usaha ya, masih bisa mendapatkan uang. Nanti kalau udah sakit, udah bed rest, sudah nggak bisa apa-apa, itu baru minta tolong. Banyak itu. Kejadiannya rata-rata seperti itu. Dan rata-rata lansia yang masuk di Geria Lansia Toba, yang bed rest, yang udah nggak bisa apa-apa. Ya alhamdulillah. Semuanya sekarang udah 3, sementara sampai sekarang masih 3, yang 1 yang parah, yang 2 ini kursi roda. Itu Yang awalnya sampai BTS. terapi kah? Ya, kami kerjasama dengan itu puskesmas, dengan perawat yang kami gaji itu kami kasih insentif. Jadi setiap dia pelayanan di puskesmas, habis dari situ dia ke Geria untuk merawat itu. Kalau butuh terapi, ada 1 lansia, 2 ya, 1 patah kaki di paha, jatuh, kami ambil udah patah. Kami operasi dan terapi, ya kami biayain. Ada 1 yang tangannya patah, sopir taksi. 2 tahun lalu dipalak, dibegal, tangkis tangan 1 patah. Masih sempat nyetir karena masih 1 ya. Iya. 3 bulan lalu kembali kejadian di tempat yang sama, pas mau dipukul tangkis lagi pakai tangan yang patah, dua patah. Ini kan di tangan ini ada 2 urat, 2 tulang ya. Tulang besar sama tulang kecil patah dua-dua. Dan nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah sudah operasi pertama kemarin. Ada lagi ibu-ibu namanya Ibu Mince sama suaminya, kami bawa dua-dua. Dua-duanya kami bawa rawat ke Geria. Karena yang suaminya masih bisa aktivitas, yang ibunya ini buta, lumpuh. Cuma gara-gara nggak pernah periksa kesehatan, hanya cuma gara-gara darah tinggi saja. 5 bulan di tempat saja, rumahnya itu kumuh sekali. Ada di video kami itu, daerah Kampung Bugis di Kilo 10 kuburan, sebelah sana itu ada rumah papan, tempat cetak batu tela tuh. Jadi tempat tidurnya itu alas sama karpet saja. Dan kalau hujannya itu basah semuanya tempat tidurnya. Alhamdulillah kami tahu, langsung kami evakuasi ke rumah sakit, dioperasi matanya, alhamdulillah udah bisa lihat sekarang. Dan kami bawa, orangnya sekarang udah gemuk, udah bagus. Itu masih di Sampai sekarang masih ada. Anak-anaknya? Nggak ditemukan. Ada 1 anaknya katanya info terakhir di Makassar, daerah Makassar, tapi nggak ada kontak sama sekali. Beliau sehari-hari waktu itu sebelum sakit sih jualan kue keliling gitu. Sampai sekarang kita belum temukan. Begitu setiap kami dapat lansia, kami rawat di Geria sambil kami publikasi di media sosial, di grup-grup untuk mencari keberadaan keluarganya. Intinya bukan kami nggak mampu untuk merawat mereka sampai meninggal dunia, tapi kalau ada keluarganya apa salahnya? Kalau ada keluarganya ya surga ini ya kita serahkan ke keluarganya. Ya, kami juga tidak mau kena dosa gara-gara merawat lansia yang ada keluarganya, yang seharusnya itu kewajiban keluarganya.
kewajiban anaknya, kewajiban keluarga itu. Tapi lagi-lagi di zaman sekarang ini banyak Orangnya tega ya boy. Ironis sekali. harta, tahta, luar biasa. Rata-rata kasusnya tuh banyaknya harta lebih banyak. Warisan, rebutan warisan, dibuang, diterlantar. Banyak orang kaya di kami, Gria Lansia itu kayak kaya. Mungkin gara-gara itu pengaktifan BPJS, PBI dari pemerintah, kami kena dampaknya. 15 lansia, 16 lansia kami, 15 lansia kami, semua nonaktif. Kisnya. Kami tambah susah lagi sekarang. Untuk kalau ada yang sakit kita bawa ke rumah sakit, kisnya nonaktif. Iya, jangan. BPJS-nya. Biaya lagi umum. Pemerintah suruh kami masuk umum karena masuk kategori orang kaya. Para lansia dikasih kategori orang kaya semua. Tapi alhamdulillah kita udah ke Koordinasi sama Dinsos sama BPJS Kesehatan. Mereka satu-satu mengaktifkan. Yang urgent dulu mereka sudah aktifkan. Iya, kasihan kan kalau Iya. Masa kami bawa ke dukun? Ih, 15 Atau kami biarkan begitu sampai meninggal kan tidak? Ada yang rentan, ada yang pakai kateter, ada yang kena saraf. Itu sudah parah. itu sudah parah. Udah parah. Umur lansia paling tua di kami 86 tahun. 86 tahun. 86 tahun. Dengan dia penyakit. Dia ya kencing batu jadi pakai kateter dan sarafnya kena. Ya kadang-kadang joget-joget sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Laki-laki. Tapi ada istrinya. Istrinya yang merawat. Kami bawa dua-dua dengan istri. Jadi ada sepasang lansia yang sepasang di kami. Kami sendirikan kamar. Kalau kayak gitu anak-anak ini gimana ya? Lagi ada kemarin gue. Dengan Pola pikir anak-anak Iya. itu seperti apa ya? dengan postingan ini ke depan mungkin harapan kami ya untuk lebih kita semua untuk jadi ibroh untuk kita untuk jadi pelajaran bagaimana lebih peduli lagi pada intinya itu ke orang tua khususnya orang tua yang sudah merawat kita melahirkan kita ke orang tua baru ke tetangga orang lain saling peduli. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk merawat lansia yang ada di situ juga. Ada di wilayah kami ada beberapa lansia juga, ada sekitar 20 sampai 30 orang lansia. Tapi masih ada keluarganya, tapi hidup di bawah garis kemiskinan duafa. Jadi itu kami support juga ada bantuan, ya kami juga bukan untuk kami aja di Lansgria, ke mereka-mereka Di luar juga. Iya di sekitaran. Karena tidak menutup kemungkinan, ya memang mereka anaknya rawat, tapi mau makan bagaimana nih nggak ada kerjaan nggak ada. Jadi kami support bukan tempat. Yang kami support tempat itu yang nggak ada rumah yang nggak ada yang kami bawa. Kalau masih bisa aktivitas tapi ekonominya ke bawah ya kami support bahan makanan. Nanti di puasa ini kami ada beberapa kegiatan yang kami ngundang lansia yang ada di sekitar wilayah situ. Kami undang ke Gria untuk buka puasa bersama dan kami bagikan sembako. Ya itu sembako yang masuk itu kami pilah juga yang untuk lansia di situ dan juga untuk lansia keluar. Walaupun kami jujur aja kekurangan sebenarnya untuk masalah operasional. Tapi ya Bismillah kita. Ya itu tadi kuncinya, semakin banyak memberi, maka kita akan semakin baik. Yes. Ya dengan postingan ini juga kita harap ya itu, pertama ya Gazimara Group ini mencontohi ya, menjadi pelopor lah. Gazimara Group yang bergerak di bidang properti, perumahan, jangan hanya menjual aja, jangan hanya menarik aja, ayo memberi. Programnya udah luar biasa, Gazimara Group ini programnya udah luar biasa, saya udah ikuti, program keagamaannya, kemanusiaannya udah jalan. Ya, ayo sekarang Gazimara Group ini menjadi pelopor instansi lain dengan menjadi donatur tetap Gria Lansia Toba. Amin. Bismillah. Kita di follow up untuk Iya. itu. Nanti kita pulang ke. Nanti coba follow up ke atasan. Ya, Bismillah. Langsung minta tanda tangan. Besok cair. Karena kita sudah pernah main ke sana. Iya. Iya, kita sudah pernah. Tapi ada cerita lucu nggak pak yang kalau untuk Gria? Ribut antar lansia, minta pindah kamar. Kita pindah Pindah kamar. Iya, minta pindah kamar. Ya itu kembali lagi. Astaga. Kami harus memiliki jiwa yang super yang luar biasa yang saya nggak punya. Makanya saya itu jarang di Gria, saya orang lapangan. Jadi teman-teman yang di Gria itu yang luar biasa, perawat dan yang itu sangat luar biasa. Karena menghadapi bukan lansia aja double tuh lansia dan anak-anak. Karena dua lansia udah kembali ke anak-anak Iya, ya, udah sifatnya kembali. ya. resep. Minta makan tuh bilang nggak enak dan lain-lain. Nggak mau di situ, tanya saya nggak mau di sini lagi. Kenapa? Karena nggak pernah disuntik. Bayangkan, ini minta disuntik, nggak sakit ini. Tiba-tiba. Oh, Saya harus disuntik. di bagian yang dia ingat gitu. Secara rata-rata ya, ya rata-rata sih begitu sih lansia kami
namanya lansia udah di atas 55 tahun ke atas itu udah daya ingatnya udah kurang, udah kembali lagi ke usia dini. Jadi tingkah lakunya kadang-kadang aneh. Ada yang minta jalan-jalan gitu nggak, Pak? Nggak keluar sendiri pernah. Iya, karena pagar kami kan nggak buka. Iya. Oh iya. Tutup ya. Kita tanya, iya ketutup ya. Kita tanya mau kemana? Saya mau lihat tanahku yang di sana, yang di sana. Padahal nggak punya tanah ini. Hayalan masa lalu masih ke bawah. Saya mau jual tanah di sini. Masjid ini, masjid itu, saya punya itu, saya hibahkan itu. Wah, luar biasa. Banyak sih kejadian-kejadian lucu. Tiba-tiba malam, ya si Ayu itu ke kamar mandi, ke tempat tidur di sampingnya kamar mandi, kencingnya di dapur gitu. Kencingnya di dapur. Iya. Sabar sih. Sabar. Perawatnya luar biasa. Masih yang perawatnya nih. Hebat. Itu Anda hebat. Dipakai pampers, Terus dibuka. sudah baru, keluar, pampersnya dibuang. Iya. Tapi itu bisa kalau kita ajak ngobrol terus kita ingatkan gitu. Ada beberapa yang ada beberapa bisa, ada beberapa cuma lewat. Nggak boleh lagi ya Pak, nggak boleh begini. Ngomong ya. Tapi besoknya Bikin lagi. Bikin lagi. Iya kan. Sampai anak-anak sambil jengkelnya itu dilakban itu pampersnya. Di lakban di. Lakban keliling ya biar nggak bisa dibuka. Tapi pasti tangannya tutup dulu. Iya. Daripada diikat tangannya kan kasihan juga. Maaf yang Yayu ini umur berapa? 56. 56. Enggak ada keluarga juga. Ada keluarganya di Jogja. Kami sudah, alhamdulillah kami ketemukan keluarganya di Jogja. Tapi ya itu alasannya, kami nggak mampu, kami miskin, nggak bisa merawat dan lain-lain. Akhirnya kami putuskan kami nggak berangkat. Walaupun kami udah kerja sama dengan kerukunan Jogja kami udah hubungi, alhamdulillah ada kerukunan Jogja yang ada di Sorong udah membantu juga. Ya itu kami juga nggak bisa sendiri intinya gini. Kami kerja sosial ini nggak bisa sendiri. Jadi mari sama-sama teman-teman yang nonton video ini kita sama-sama menjadi pelopor peduli sosial, sama-sama saling peduli, ya sama-sama saling membantu. Ya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang terbantu. Kuncinya cuma itu. Iya betul. Kami jalan-jalan gini bensin habis, masa kami mau tinggalin mobil? Iya. Tiba-tiba lansia kami makan, nggak ada makanan kan. Jadi itu kendala kami yang paling besar sih biaya operasional. Kami lagi ada mau bangun ini nih kanopi di Gria Lansia kan. Oh, di depan itu ya? Halaman ya. Kami bikin kanopi untuk kegiatan itu. Kadang-kadang itu kami pengajian atau senam tiba-tiba hujan, ya bubar karena kami nggak punya halaman. Kami nggak punya tempat indoor sejenis aula gitu kami nggak punya. Untuk melakukan kegiatan. Iya, jadi aktivitas kami itu di depan kamar itu ya di halaman. Itu karpet. Ya, rumput sintetis itu ya. Itu kami halamannya pengajian di situ, senam di situ, kadang-kadang kegiatan makan bersama di situ. Ya, berdoa cerah. Kalau hujan kami udah nggak bisa. Sekarang lagi musim hujan lagi. Iya, panas kepanasan, hujan kehujanan. Hujanan. Jadi kami udah buka donasi dari 2 minggu lalu untuk pengerjaan. Alhamdulillah kami segera kerjakan. Materialnya kami utang. Kami modal bismillah saja. Alhamdulillah ada beberapa yang nyumbang, tapi belum untuk menutupi biaya itu. Untuk ongkos kerjanya aja sekitar 30 jutaan Iya. untuk pengerjaan itu. Kami udah panggil orang nih, kami belum bayar dulu ya, atau kami nyicil. Kami baru bilang begitu. Alhamdulillah ada yang mau bantu untuk kerjakan walaupun dibayarnya cicil. Jadi kami butuh material sekarang untuk stainless ya, stainless sama atapnya itu polikarbonat. Untuk kami bikin di situ. Ya kami targetkan ya supaya awal-awal puasa ini jadi untuk lansia beraktivitas itu. Kegiatan. Untuk kegiatan sehari-hari di gereja. Karena kami nggak punya halaman yang cukup, nggak punya aula. Fasilitas belum terpenuhi berarti. Iya, cuma itu yang nggak terpikirkan, ya baru terpikirkan kemarin. Selama ini hujan ya stop, hujannya berhenti, panas ya nggak kegiatan, tunggu dingin dulu. Ya, tapi kan kenapa nggak dibikinkan kanopi? Ya alhamdulillah. Seiring jalan pasti Ya. semakin banyak kegiatan, semakin banyak Ya. muncul juga kan. Ya. Kayak pengen bangsa ini melakukan kegiatan apa. Benar Biar sekali. tidak boring kan. Iya. Mungkin teman-teman yang nonton ini bisa menghubungi yang mungkin dari Gazimara, bisa menghubungi akun media sosial kami juga, nanti disampaikan di absen, nomor call center sama kalian mungkin kalau mau rekening mungkin teman-teman bisa langsung. Boleh nanti Jadi kami tampilkan. Oke, siap untuk bisa Di sama-sama deskripsi. membantu. Itu sih. Ya harapan para lansia itu gini, kami nggak kamu kenapa, kami nggak pernah tanya itu. Bapak harapannya apa, ibu harapannya apa. Ya, jadi kami menumbuhkan mereka punya harapan-harapan yang belum selama ini terpenuhi mungkin.
Kita ada jadwal itu sih healing memang. Nanti jadwalnya habis Lebaran kami bawa semua lansia kami healing. Bawa ke pantai, bawa. Ada program Ramadan membelikan baju Lebaran untuk lansia. Itu boleh tuh kita kerjasama. Jadi kami rencana nanti sebelum Lebaran itu kami bawa mereka healing ke mall. Mereka pilih baju sendiri. Jadi baju Lebaran mereka pilih sendiri. Yang nggak bisa jalan kita pakai kursi roda. Jadi rencana di hari ke-27 atau ke-25 Ramadan kita akan bikin kegiatan. Kita bawa lansia semua keluar jalan-jalan. Ya, refreshing. Kita juga tidak boring kan. Ya, seperti itu sih. Kerja sama budaya di Soro. Mungkin organisasi yang bukan untuk sosial juga. Ya, kami buka pintu untuk semuanya. Bukan organisasi muslim saja, organisasi apapun itu semua kami buka untuk. Ya ada beberapa kali juga dari pihak gereja ada kunjungan kan, welcome. Ada 2 lansia kami yang beragama Katolik. Itu setiap minggu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali lupa admin kami yang di situ tahu. Dari pihak gereja datang. Ya mereka beribadah sendiri di situ. Ya. Selain kami pengajian, sorenya kami pengajian yang muslim, yang paginya yang Nasrani ibadah sendiri dari pihak gereja yang datang. Ada kunjungan juga beberapa dari pihak gereja kasih sembako. Ya intinya untuk kemanusiaan itu jangan bertanya agamamu apa, kamu dari suku mana, kamu orang apa, ekonomimu bagaimana. Jangan pernah, itu haram hukumnya untuk kita orang kemanusiaan, untuk sosial, untuk menanyakan hal itu. Kalau mau bantu saja. Just do it. Pakai hati. Lakukan aja. Hati plus ampela. Ya seperti itu sih. Mudah-mudahan ya. Tapi sudah ada pandangan buat ekspansi gitu. Ekspansi. Buat mengembangkan untuk. Kami punya misi membangun Geria ODGJ. Enggak, maksudnya kalau ini kan baru di Sorong. Iya. Kalau tambah di kabupaten. Oh ya, banyak sih requestnya dari follower-follower kami yang komen-komen di akun media sosial kami. Semoga Yayasan atau Peduli Sorong memiliki cabang di mana-mana biar lebih banyak yang membantu. Harapan dari follower kami, dari banyak komen begitu. Di kota ini ada nggak Yayasan Atoba? Di kota ini ada nggak Yayasan Atoba? Karena kayaknya yang klub yang membantu ya di Sorong sini. Oh ya dari GB ya, pasien GB itu kami pernah tanya, kan lebih dekat ke Ambon ya. Iya dari jaraknya. Iya, dari jaraknya itu lebih dekat ke Ambon dan fasilitas kesehatan lebih bagus di Ambon daripada di Papua. Mohon maaf, saya di Sorong. Lebih bagus di Ambon daripada di Sorong. Ada rumah sakit besar di Ambon banyak ya, Siloam, seperti itu ada di Ambon. Kami tanya, kenapa lebih milih Sorong? Jawabannya apa? Bukan masalah rumah sakitnya. Karena di Sorong banyak relawan yang membantu. Bukan karena di Sorong fasilitas kesehatannya bagus dan lain-lain, tidak. Jawabannya mereka 3 yang sesurvei. Karena di Sorong relawannya banyak. Ya di Sorong bukan kami aja, yayasan bukan hanya ada Yayasan atau Peduli Sorong, ada sedekah rombongan, ada Yakesma, ya. ada IKKS. Yakesma dulu saya. Ya, Yakesma ya. Nah, kita kolaborasi. Siapapun yang peduli tanpa melihat benderanya dari mana ya kita sama-sama kolaborasi. Kayak semalam kami jam 1 antar pasien bayi umur 6 bulan dari SP4 jantung bocor dirujuk ke Makassar. Itu pasien dampingannya Yakesma. Yakesma membantu open donasi untuk biaya mau berangkat itu nggak ada punya uang keluarganya. Walaupun udah ditanggung KIS ya. Transport di sana bagaimana hari-hari. Yakesma membantu open donasi, kami membantu transport dan juga masalah rumah singgah dan mobil ambulan selama di Makassar. Ya kita kolaborasi semua pihak untuk ya sama-sama itu. Kami nggak mampu sendiri. Iya. Harapan kami ya semakin banyak yang membantu, walaupun itu dari instansi, yayasan, pemerintah, swasta. Ayo sama-sama tuh. Tapi ada kunjungan terakhir dari pemerintah itu? Mungkin tahu siapa? Di mana? Ada kunjungan terakhir ke Gria dari pemerintah? Lupa saya. Saking lamanya. Mohon maaf bukan. Saya kurang tahu pasti karena saya lebih banyak di lapangan. Yang stay di Gria itu kepala Gria, namanya Mbak Karin. Masih cewek itu. Kami rekrut untuk dia stay di Gria. Kalau saya lebih banyak di lapangannya sih. Saya memang orang lapangan. Saya malas ngurusin administrasi, malas ngurusin keuangan masalah-masalah gitu. Saya
pure orang lapangan. Ya koordinasi ya tetap ke saya, ada beberapa sih yang datang. Kemarin juga ada bantuan Pak Elisa Kambu bagi beras. Itu kami juga kebagian. Ya harapan kami ya kami lebih lagi diperhatikan. Kami mobil ambulan, mobil jenazah, bantuan banyak ya dari pemerintah ke rumah sakit. Coba offer satu ke kami. Kami belinya mobil bekas loh. Itu 2 itu. Ambulan sama jenazah itu kan mobil baru. Innova 2014 sama 2015 second kami beli. Terus diubah jadi Bayangkan itu Innova ini rusak, masuk bengkel. ada saja itu. Setiap hari bisa 4-5 kali layanan kami layani. Entah itu pasien atau rujukan. Pasien rujukan dari Raja Ampat itu yang paling sering. Di Raja Ampat. Iya, kayak minum obat. Pagi 1, sore 1. Malam satu. Kayak pagi 2, sore 2. Sampai segitu enggak? Tapi fasilitas masih itu. Sisa maksudnya Mas, baru itu. baru itu. Dan itu alhamdulillah semua dari bantuan dari masyarakat. Kami mau beli mobil untuk ambulan nih, ada yang bantu, kita urunan bantu. Tambah. Ya, harapan kami juga untuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kota, provinsi, ya lihat kami lah. Gimana ya? Lihat masyarakat, ya melalui kami. Banyak orang yang butuh bantuan di luar sana. Masih banyak orang yang butuh bantuan. Banyak sekali. Banyak. Ya, kalau nggak ada yang peduli siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Lagi di garis di bawah kemiskinan. Iya, sangat. Itu rata-rata desil ya. Sekarang masalah kasus desil ya. Desil 1 sama desil 5 itu dibantu, desil 6 ke desil 10 itu sudah mandiri infonya. Bayangkan desil 6 itu cuma hanya penghasilan, nggak tahu di Kementerian Sosial itu ambil data dari mana. Kategori kaya itu penghasilan 1 juta udah masuk kategori kaya. Iya, sama baca. Baru Iya. rumah sewa belum makan. bayar makan, belum uang anak sekolah. Udah dibilang kaya itu. Minus malah. Hidup di timur lagi. Jadi di wilayah timur di Papua ini lagi. Ya, hidupnya 100.000. Penghasilan 3 juta 1 bulan kaya raya kategori. Karena 100.000 tuh kayak nggak ada artinya sih. Iya. Masya Allah. Jadi banyak yang di bawah ini, masyarakat di bawah ini menjerit untuk ya mudah-mudahan harapan kami pemerintah lebih peduli, pemerintah lebih Amin. kerja keras untuk ini, dan itu ya teman-teman yang sama-sama peduli ya kita sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Itu istilah yang kita pakai selama ini. Misi kami satu sih dia membantu orang sebanyak-banyaknya. Iya, itu sekalian ditanya, ini pernah bantu ini, pernah sering ke sini Pak, saya pernah dibantu begini-begini. Tapi sebenarnya kami nggak lupa sampai segitu banyak. Saking banyaknya. Ya itu kami juga ajar. Lupakan apa yang sudah kamu bantu, apa yang sudah kamu berikan, tapi ingat apa yang sudah dibantu oleh. Itu kita harus ingat. Kalau kita pernah dibantu, ada terbantu, kita harus ingat, kita harus balas itu. Tapi kalau kita yang berbuat, lupakan itu. Udah habis bikin sudah lupa aja. Gak usah diingat, ikhlaskan. Kita lagi masih belajar itu sih, ilmu ikhlas. Belum bisa juga. Kadang-kadang masih di hati ini dongkol ini. Diceritain di fitnah-fitnah. Tim saya itu diceritain, termasuk saya diceritain di luar sana. Ada yang ceritain. Banyak. Ada yang Tidak ada semua pro, Pak. Di mana-mana tempat ada pro, ada kontra. Ya. Diceritain gini, tapi pada saat butuh datangnya ke kami. Iya. Kita tolongnya ke kami. Aneh sih memang. Memang aneh orang. Itu artinya gimana kira-kira bayangkan itu. Dung ya bismillah astagfirullah. Ceritain, tolong deh. kualitasnya di situ. Itu ujiannya luar biasa. Ujian. Nggak ada yang orang baik, nggak ada orang yang mulus. Tidak ada jalan yang mulus ya. Pemerintah aspal saja besok rusak kok. Kita buat baik aja masih banyak orang yang Ya. nggak suka. Buruk. Lagi buat buruk. Tapi jangan buat buruk. Cukup jangan buat buruk. Ah itu. Banyak orang baik. Pasti ya, di mana ada pro, di situ ada kontra. Pro kontra itu udah biasa. Ya itu ya ujiannya kami. Kalau cuma lurus-lurus aja, nggak ada kerikil ya, bukan nggak menarik. Allah bilang gitu. Ya, Allah ciptakan neraka sama surga kan untuk itu. Untuk jadi ujian, tinggal pilihan. Kamu pilih mana ini? Pilih baik bikin begini, pilih neraka pilih begini, pilih surga bikin begini. Manusia hidup di dunia ini pilihan. Mau yang gimana? Ya kita semua belajar. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita cuma dikasih tahu berbuat baik sebaik-baiknya. Ya, nanti Allah tentukan mana nih, ditimbang di mana yang punya amalan. Ya kita kalau tahu amalan kita diterima sama Allah, nggak usah beramal lagi.
Jam sholat kita diterima, ya sudah nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi ngapa-ngapain, sudah diterima kok. Kan kita disuruh berbuat. Ya, bagaimana mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian, untuk di akhirat, untuk bertemu Allah, dan bekal sebaik-baiknya bekal takwa itu untuk berbuat baik dan lain-lain udah masuk dalam kategori itu. Masuk kajian nih nanti ini. Bukan ustadz masalahnya. Seperti itu ya. Kalau Bapak ini backgroundnya dulu apa? Saya campur-campur. Saya dari kerja di perusahaan udang pernah, di perbankan pernah. Ya sekarang usaha, jadi pengusaha saja sih. Usaha Pak? Ya, saya selain jualan pulsa, di order pulsa-pulsa di Jawa juga begitu, ikut istri saya juga. Itu sih. Alhamdulillah saya bergelut di dunia perbankan, dunia swasta dan lain-lain yang dulu ya gajinya besar tuh, penghasilannya besar tiap bulan. Tapi habis terus, setiap itu habis. Ya karena pagi pergi, pagi pulang malam, habis bulan habis gaji. Nggak rasa ini bayar utang, bayar ini habis. Tapi kadang-kadang semenjak 2019 itu saya rasa sendiri ya. Setelah saya bergelut di dunia sosial kemanusiaan ini, Allah mudahkan semuanya bagi saya. Sampai detik ini saya nggak punya, saya nggak pernah berutang, saya nggak punya utang. Dulu tuh utangnya banyak ya, sekarang tuh nggak punya utang. Cukup, ya saya minta sama Allah cukup, nggak lebih nggak kurang. Jadi cukup, terus cukup keluarga saya. Full time jadi relawan hitungannya. Iya, kami full time semua. Full time semua. Seperti anak saya ya, sekolah. Ditawarin beberapa sekolah. Sekarang anak saya sekolah Al-Izza. Beasiswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya ditawarin. Sekarang mau kuliah ya. Ditawarin beberapa kampus, sampai ada yang mau ditawarin ke luar negeri beasiswa kok. Terus anak saya pilih aja. Orang lain kerja bagaimana cari uang untuk sekolahkan anak. Saya nggak perlu kerja untuk biaya hidup sekolah anak. Udah ada. Beasiswanya. Udah ada beasiswa. Ya, contohnya seperti itu maksudnya. Jadi hidup saya cukup. Saya nggak pikir anak saya untuk biaya sekolah dan lain-lain. Nah, ada yang biaya. Ya itu saya pikir ya dari Allah yang kasih jalan seperti itu. Banyak teman-temannya juga gitu merasa jalannya mudah dan lain-lain dengan kita membantu orang. Jadi nanti kita ketemunya gini, oh ternyata begini kita bantu orang kita hasilnya ini. Ya teman-teman donatur di mana-mana juga gitu. Banyak yang curhat kamu seperti semenjak saya membantu di Geria, semenjak saya bantu ini saya dimudahkan, saya disehatkan seperti itu. Tuh. Kuncinya tadi tuh, semakin banyak kita memberi, pasti sebanyak kita akan terima. Baliknya. Pasti itu. Mau ragu sama Allah. Bosnya kerja di sini, bos masuk, ya bos kerja kayak gitu ya. Habis bulan terima gaji. Ini bosnya Allah nih. Yang maha melihat ini. Mau memberi rezeki, masih nggak usah nunggu, dia dikasih kontan di sini. Ada saja kemudahan-kemudahan, termasuk di yayasan ya. Kadang-kadang Pak Pampers habis, ayam habis di grup ya. Pak ayam habis, yang tiba-tiba ada yang ayam. Nanya, siapa yang kasih tahu? Jadi yang kasih tahu. Allah gerakan orang untuk memberikan itu, siapa yang mau tahu? Sering begitu. Kita butuh apa-apa baru mau dirapatkan, udah ada solusinya sebelum rapat malahan. Udah ketemu solusi sebelum rapat. Dan kami pelajari seperti itu, kemudian ya teman-teman juga mudah-mudahan diberi yang selama ini sudah jadi donaturnya Yayasan At-Tawabul Sorong yang membantu Geria, Allah memberikan kemudahan. Hajatnya semua dikabulkan seperti itu. Kita sama saling mendoakan dalam kebaikan. Para donatur yang sudah selama ini membantu ya, kalau nggak ada donatur ya itu kita kembali Bismillah. Dan kami yakin itu dengan harapan-harapan yang lain ya dari pemerintah dan lain-lain ya, kami buka peluang itu. Yang ini Ramadan nanti ini bayangkan untuk beli baju lebarannya lansia nggak ada anggaran sama sekali. Belum terencana. Ya, jangankan itu aja. Lansia kami kalau meninggal, kami belum siapkan biaya pemakaman. Nggak ada. Tapi ada aja. Iya, alhamdulillah. 5 orang ini ya terurus. Biasanya kan dari sistem
untuk biaya pemakaman lansia, untuk biaya kesehatan lansia, kami nggak ada. Sebenarnya kami ada, tapi ya belum, pos-pos itu belum terisi. Dan kami belum punya donatur tetap itu, kami baru mengembangkan untuk itu. Bagaimana yang membantu operasional bulanan yayasan. Makanya lihat di postingan kami hampir setiap hari ya, mengajak. Kami sifatnya cuma mengajak ya, untuk bukan meminta, kami ngajak aja sama-sama. Kuncinya seharusnya yang para donatur itu berterima kasih kepada yang dibantu itu. Karena melalui yang dibantu itu amalnya melalui itu orang-orang itu yang dibantu. Doanya kita nggak tahu, siapa tahu mereka yang kita masuk neraka, mereka yang masuk surga, mereka aja kita ini masukkan dia ke surga ya Allah karena dia sudah bantu saya di dunia waktu itu. Kan begitu. Ya, Gazimara Group mulai bulan depan ya diumumkan potong gaji 100.000 satu orang per karyawan, sumbangan untuk Gria Lansia. Kita tidak bisa nolak lagi. Kayaknya kita tidak bisa nolak. Si bendaharanya setiap bulan disisihkan. Ini kan kita punya harta, kita kan ada milik orang lain. Iya. 2,5%. Iya. Jadi hitung per dibagi bulanannya aja. Kita mengajak kalau mau ringan untuk berdonasi, untuk mau bersihkan harta kita ya salah satunya yang paling mudah itu. Setiap bulan disisihkan berapa per orang. Kalau lagi kantornya, instansi dan lain-lain swasta, ya 1 bulan berapa dipisahin. Untuk zakat mal tahunannya, kalau sudah masuk asnaf ya, kalau nggak ya masuk di sedekah infaknya itu. 1 bulan 50 atau 100 dikumpulin kan jadi banyak tuh. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak sudah mau hadir, sudah mau bercerita pada kita tadi soal Gria Lansia tadi ya. Kita jadi tahu banyak hal. Tahu banyak hal, kita yang sebelumnya cuma main ke sana bagi-bagi beras. Iya, gitu ya. Iya. Itu pertama kali juga kita ke sana, kita baru tahu juga kalau ada Gria Lansia di sana, di Sorong maksudnya. Terus pemeliharaannya bagaimana, terus pelayanannya bagaimana, terus mendengar dari suara masyarakat bahwa ada lansia yang terlantar, keluarganya masih ada tapi masih kayak dibuang gitu loh, bahasa kasarnya. Ada banyak orang yang setega itu ternyata sama orang tuanya. Benar. Terima kasih banyak untuk Pak Edi sudah mau hadir untuk jadi narasumber. Semoga Gria Lansia ini atau makin besar, makin banyak orang-orang yang mau ikut serta untuk membantu dan berdonasi. Tapi untuk sekarang ada donatur tetap nggak, Pak? Donatur ya acak ya. Ada beberapa yang membantu rutin untuk ya kami sementara mendata. Ada beberapa. Ya, kami punya ada buku SPP, sejenis SPP untuk donatur tetap. Ya, kami bagikan ya setiap bulan mereka kita kasih kwitansi, mereka sumbang berapa, kami nggak patok. Seikhlasnya mereka. Terima kasih buat donatur tetap. Ya. Tanpa kalian Benar. Tanpa kalian mungkin tidak bakal berjalan. Ya, tidak akan bisa berjalan. Dan semoga terketuk hati para pengusaha, para pekerja, entah semua siapapun di Sorong, entah siapapun di luar sana yang mau berdonasi, yang mau membantu, silahkan kalian kunjungi di IG, di sosial medianya Facebook. Di Facebook. Yayasan Atau Peduli Sorong. Yayasan Atau Peduli Sorong. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih untuk Bapak Edi sudah mau bercerita banyak. Sudah mau bertukar pikiran tadi soal ini ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siap.